Kementerian Keuangan mengalokasikan 120 triliun per tahun untuk program dana pensiun untuk para pegawai negeri sipil PNS, termasuk di dalamnya anggota TNI dan Polri. Pembayaran DAPEN dilakukan melalui PT Taspen Persero untuk pensiunan PNS dan melalui PT Asabri Persero untuk pensiunan TNI dan Polri. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Bapak Askolani menjelaskan, dana pensiun saat ini dinilai tidak memegang peranan yang signifikan pada perkembangan industri keuangan Indonesia. Sistem perbankan masih mendominasi industri keuangan Indonesia dengan porsi 78%. Sementara dana pensiun hanya 2,5% dari total aset sektor finansial. Ukuran industri dana pensiun Indonesia dari total aset dana pensiun terhadap PDB juga masih tertinggal dari peer countries seperti 5 negara Asia lainnya. Hal tersebut perlu adanya perombakan program pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Menurut Bapak Askolani, untuk meraih potensi maksimal, dana pensiun harus dikelola dengan baik dan hati-hati. Pasalnya, saat ini manajer dana pensiun pengelola di Indonesia cenderung menempatkan aset mereka ke instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang sedikit. Apa yang dikatakan Bapak Askolani pun terbukti. Berdasarkan laporan keuangan Taspen tahun 2019, total pendapatan dari premi tercatat mencapai 9,07 triliun. Sementara itu, untuk seluruh beban klaim dan manfaatnya saja nilainya bahkan mencapai 12,4 triliun. Sementara jika mengikut sertakan kenaikan liabilitas, manfaat polis, masa depan, dan cadangan teknis, nilai total klaimnya mencapai 17,7 triliun. Masalah premi dan iuran yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan beban klaim yang harus dibayarkan cenderung membengkak sejak tahun 2016. Apabila mengacu pada portofolio dan aset keuangan yang dikelola untuk program dana pensiun PNS, paling banyak dialokasikan di obligasi dan sukuk, proporsinya yang mencapai lebih dari 80% dari total aset keuangan yang dimiliki. Jika melihat total aset keuangan yang dikelola oleh PT Taspen yang mencapai 200 triliun, imbal hasil yang diperoleh pada tahun lalu hanya 9,1 triliun atau hanya sebesar 4,5% dari total aset keuangan yang dipegang. Padahal, menurut Bapak Askolani sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana pensiun dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya untuk meningkatkan kepercayaan pada industri dana pensiun. Praktek ini tidak sesuai dengan karakteristik program pensiun yang memiliki kewajiban atau liabilitas jangka panjang yang berakibat kewajiban aset tidak sesuai. Indonesia perlu memastikan dana pensiun Indonesia sejalan dengan best practice internasional. Contohnya pada hari ini, bisa belajar dari pola pensiun Iran dan Thailand, kata Bapak Askolani melanjutkan. Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI mencatat ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dana pensiun PNS, TNI, dan Polri di tanah air. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.